Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Syai Siti Jenar. By Agus Sunyoto. Yang dikutuk yang dipuji bagian 1. Langit hitam dipadati gumpalan awan kelabu. Nusa Jawa yang terapung di permukaan laut. Bergetar kelalam selimut kabut ketakutan, kegelisahan, keresahan, kelan kecurigaan yang menyebar di segenap penjuru hingga suklud-sukludnya. Terang. Matahari kelan cahaya rembulan purnama celak mampu lagi mengusir kabut tebal yang menerkam ujung tercalam jiwa manusia yang hidup di atasnya. Namun, seiring melesatnya waktu, Lani T pun terang tanpa awan biru. Berbecelak lengan Lani T biru terang tanpa awan. Di permukaan Nusa Jawa kabut masih kuat kelan pekat, menutupi seluruh penjuru kehitlupan para penghuninya. Bagaikan gembala memelihara ternak di tepi hutan yang banyak harimau kelan serigala. Kelemikian para penghuni Nusa Jawa saling melirik kelan mencuri pandang kelengan sorot mata penuh curiga, seolah-olah menghadapi ancaman hewan buas. Bayangan-bayangan hewan buas kelan hantu-hantu mengerikan berkeliaran di tengah gumpalan kabut, menyeringai, meraung, melolong, melenguh, dan menggeram bagai makhluk haus darah mengintai mangsa. Gerangan apakah yang terjadi di negeri subur dan makmur berkelimpah padi, buah-buahan, susu, dan madu itu? Lebih sewindu lalu, menurut cerita burung yang menyebar dari mulut ke mulut, terjadi prahara yang mengerikan dan menabur kebinasaan di Nusa Jawa. Prahara itu akibat benturan dahsyat dua angin berkekuatan besar yang membadai, yang satu adalah badai merah yang datang dari arah barat, sedangkan yang lain adalah badai putih yang datang dari timur. Padahal, kedua badai itu pada awalnya sama, yakni angin sejuk dan segar yang berembus sepoi-sepoi, membasahi pepohonan, rerumputan, serta bebatuan. Penyebutan nama badai merah yang berembus dari barat dinisbatkan kepada sang penebar badai, Syekh Lemah Abang atau Syai Siti Jenar, F. Anah Merah, yang digolongkan sebagai pembangkang. Lantaran itu, para pengikutnya disebut golongan abangan yang memiliki makna pengikut Syai Siti Jenar. Dengan adanya sebutan abangan maka kesukaan orang Jawa untuk menyamanyamakan dan mengaitkan satu hal dengan hal lain pada gilirannya memunculkan sebutan putihan yang selain dihubungkan dengan pakaian mereka yang serba putih, juga dikaitkan dengan kata patuh, mut'an. Munculnya sebutan golongan putihan membawa perkembangan yang lain lagi. Jika sebelumnya golongan abangan dinisbatkan sebagai pengikut Syai Siti Jenar, maka dengan pemaknaan patuh bagi golongan putihan menimbulkan asumsi tidak patuh alias membangkang kepada golongan abangan. Demikianlah, para pengikut Syai Siti Jenar dicap sebagai golongan pembangkang, bahkan murtad. Menurut cerita, benturan dua badai berlawanan. Arah itu puncaknya terjadi di Kesultanan Demak, pusat kekuasaan Islam yang paling awal di Nusa Jawa. Tragisnya, prahara yang merupakan bagian dari drama dari di atas panggung kehidupan itu adalah benturan antara angin Islam kelan angin Islam sendiri. Tragedi anak manusia apakah yang sedang berlangsung pada zaman itu? Pada perempat awal abad ke-16 Masehi, angin sejuk Islam yang dibawa oleh penyebarnya sedang berembus kencang kelan membadai di pantai utara Nusa Jawa. Bagaikan tiupan dari tengah samudera melanda gugusan pantai, demikianlah angin hijau yang semula sepoi-sepoi membasahi kegersangan jiwa para penghuni negeri yang telah letih dipanggang. Hingar-bingar tungku peperangan itu berangsur-angsur menjadi badai yang menggetarkan. Hal itu berlangsung ketika Menara Gading Majapahit yang pernah menebarkan zaman keemasan di segenap penjuru negeri telah tak berdaya lagi. Padam. Terpuruk menjadi reruntuhan puing yang dihuni tikus, anjing geladak, burung gagak, rayap, kelan kuman, penyakit. Di tengah meredupnya cahaya kekuatan Majapahit, itulah angin sejuk Islam secara menggelombang mulai bertiup di pesisir utara Nusa Jawa. Bermula dari Gresik, Tuban, Ampel Denta, Kelan, Bintara, angin sejuk itu menumbuhkan benih-benih
Kehidupan di reruntuhan negeri yang gersang. Bagaikan angin pengiring awan yang menurunkan rinai hujan, begitulah ia membasahi kegersangan jiwa penghuni negeri dengan siraman air ruhaniah. Setapak demi setapak, tunas-tunas kehidupan ruhani mulai tumbuh menghijau di tanah kerontang. Gumpalan awan pembawa hujan semakin berarak ke segenap penjuru Negen. Pada saat hampir bersamaan, di bagian barat Nusa Jawa, tepatnya di Lemah Abang, di telatah Nagari Caruban, bertiuplah angin sejuk Islam yang membawa gumpalan kabut menerobos hutan, menembus gunung, lembah, bukit, jurang, klan persawahan yang dicekik kemarau panjang. Gumpalan kabut yang memuat butir-butir air itu membasahi setapak demi setapak hamparan lembah, bukit, gunung, ngarai, klan. Juga kemanusiaan yang sudah gersang tanpa makna. Menara Gading Galuh dan Pajajaran yang pernah memancarkan warna keemasan tela, tidak berdaya. Kini, terpuruk menjadi reruntuhan puing. Kemanusiaan yang menyedihkan. Embusan angin sejuk Islam yang bertiup makin kencang dari dua arah yang berlawanan itu ternyata tunduk pada hukum alam. Saat mereka bertemu pada satu pusaran, tiba-tiba berubah menjadi puting beliung berkekuatan raksasa yang berpusar dahsyat. Melanda dan membinasakan segala yang diterjangnya. Keduanya bertumbuk. Dorong-mendorong pun berlangsung seru. Namun, kekuatan dahsyat angin dari timur terbukti memenangkan pergulatan. Sehingga prahara Islam yang membawa gumpalan kabut itu terdorong ke arah barat. Bagaikan al-maut menggiring wadia bala. Begitulah prahara kemanusiaan itu tanpa kenal ampun. Melanda pedesaan, meluluh lantakkan rumah, sawah, pasar, kebun, kandang hewan, hutan, lembah, bukit, dan gunung. Di tempat-tempat angin menderu, terhamparlah citra kebinasaan al-maut. Kepala terpisah dari tubuh. Luka menganga. Darah mengalir. Air mata membanjir. Derita menggenang. Kegelisahan mencakar. Keresahan menerkam. Ketakutan mencekik. Panikan merajalela. Kematian mengintai di setiap sudut kehidupan. Kebinasaan tampaknya belum cukup mengukir tragedi kehidupan anak manusia. Iblis, Anasir. Kegelapan yang terlaknat klan terusir, beserta wacialannya bagaikan kawanan gagak pemakan. Bangkai, memencar ke segala penjuru negeri seusai Baclai berlalu. Kawanan gagak hitam waciabala. Perwujudan iblis itu terbangun sambil berkau-kau. Mengerikan. Menebar fitnah. Memangsa siapa saja yang ditemuinya. Memunguti serpihan kelaging kelari. Mayat yang bergelimpangan. Langit biru terang tanpa awan. Baclai berlalu. Terangnya langit biru klan berlalunya angin. Prahara yang menebar kebinasaan Temyata Ticlak serta merta mengusir gumpalan kabut kelari Nusa Jawa. Sejauh mata memancelang kelari ufuk timur ke barat. Hanya akla puing-puing reruntuhan jiwa manusia yang berserakan tanpa kelaya. Kesunyian menghampar. Kesenyapan tergelar. Hanya tangisan bocah-bocah yang menjadi yatim sayup-sayup tercelengar memecah. Hening. Syai Siti Jenar, sang penebar baclai, konon mati. Di tengah amukan prahara itu. Tak seorang pun tahu di mana kubumnya. Menurut cerita, akla orang yang menyaksikan mayat Syai Siti Jenar berubah menjadi bangkai anjing. Sebagian menyatakan bangkai itu dihanyutkan ke sungai. Sebagian lagi menyatakan bangkai itu dikubur di Mantingan. Menurut kesaksian yang lain, bangkai anjing jelmaan Syai Siti Jenar dimakamkan di belakang mihrab Masjid Agung Demak. Aneh, bangkai anjing dikubur di belakang mihrab masjid. Lebih aneh lagi ada yang menyaksikan bangkai Syai Siti Jenar menebarkan bau wangi semerbak. Para pengikut setia Syai Lemah Abang tersebutlah Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Sunan Panggung, klan Ki Lontang dari